Cerita diawali di mana ada kecelakaan mobil. Astaga, lihat, ada kecelakaan mobil. Dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Cepat hubungi 120 kepolisian. Sepertinya mata sayup-sayup di sini ada sebuah kejadian yang sangat fatal sehingga dia memejamkan mata untuk selamanya. Tapi terjadilah flashback di sini atau kembali ke masa lalu. Sang MC kita yang bernama Hyun pun datang. Penumpang yang terhormat, kereta nomor 123. Anda akan tiba di perhentian terakhir stasiun Junli. Penumpang yang terhormat, kereta nomor 1203. Anda akan tiba di perhentian terakhir stasiun Jingling. Saya ulangi lagi. Aku bukannya tadi mampus. Kenapa kembali lagi di tubuh ini? Halo, pria tampan apa ini? Bisa ambilkan tolong barang-barang bawaanku. Tempatnya agak tinggi karena di rak paling atas, kata woman yang bermelon gede itu. Anjir, apa itu? Zhang Yanan? Bagaimana bisa dia jadi lebih muda lagi? Kata sang MC dalam hatinya. Tidak, tunggu dulu. Pakaian ini dia memakainya saat tahun pertamanya. Ini sungguh pertemuan di masa lalu yang kuidamkan, batin sang MC. Bukankah itu diriku? Sepertinya di cermin sang MC melihat dirinya dari jarak jauh. Ini penampilanku saat berumur 19 tahun. Kenapa aku kembali muda lagi? Mungkinkah aku regresi terlahir kembali? Terkejutlah dia setengah mampus hingga tercengoh. Opa, tolong antar aku pulang. Di sini scene kembali waktu sang MC belum mokat. Apa kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu yang buruk? Tidak, hentikan deh. Jangan merayuku terus, kata wanita ini. Zhong Yuan, kenapa kau di sini? Kata wanita ini yang menteriaki sang MC kita. Orang ini lagi. Jadi gadis muda seperti ini yang kamu sukai, kau dasar tukang selingkuh. Kata wanita ini. Hentikan, apa kamu tidak sadar diri? Suking, kau ini mabuk atau gimana kak? Kita ini sudah bercerai. Bibi, mantan suamimu sekarang menyukai gadis yang lebih muda. Apakah kau mengerti? Kau itu sudah uzur. Anjrot. Bibi, uzur? Siapa yang kau panggil bibi? Dasar wanita rendahan. Dasar rubah betina, mati saja kamu. Tiba-tiba sang wanita didorong ke jalan. Tetapi percecokan ini sampai parah sehingga wanita yang King didorong ke jalan sehingga dia mau ketabrak truk. King, hati-hati. Tampaknya sang MC tidak mau wanita mantan istrinya itu juga meninggoy. Langsung dia menggandeng tangannya untuk melindunginya. Tapi benar-benar sial dan naas. Aku benar-benar hutang budi padamu seumur hidupku ini. Dan mencoba melindungi wanita itu dari yang mau melindasnya. Dan di sini pun terjadilah regresi tadi. Hei, ku sudah selesai menatapku? Maaf, aku hanya teringat kejadian waktu kemarin. Mungkin aku sedikit melamun, kurang ngopi Torabika ataupun rokok Jisamsu. Kereta mendekati stasiun. Tolong pada penumpang berdiri dengan baik dan pegang pegangan yang kuat karena kereta mau berhenti. Tiba-tiba wanita ini goyah pendiriannya dan mau jatuh. Hati-hati King. Langsung gabruk menimpa sang MC kita. Apa-apaan ini? Kenapa melonya gede ini menimpa diriku? Langsung wanita itu malu-malu ngeong sehingga memeluk bobanya.
Oke, aku akan mengambilkan barang bawaanmu. Kamu sabarlah. Nih bawaanmu. Oh, wanita itu masih malu karena menimpa sang MC kita. Kalau kau berani memberitahu siapapun tentang kejadian ini, kau akan kubunuh, kata wanita itu sambil mengancam. Dia masih kikuk dan keras kepala seperti Zheng Yanyan yang ku ingat waktu dulu, batin sang MC kita. Time skip terjadi di sini, di sekolah Universitas Jiangling. Saat aku berumur 18 tahun, aku juga penuh dengan ambisi dan memimpikan kesuksesan besar. Tapi sayangnya segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Karena aku diberi kesempatan untuk hidup kembali dalam hidup ini, aku akan bangkit kembali lebih kuat dan lebih mulia dan sukses kaya raya dari sebelumnya. Lebih baik dari kehidupanku sebelumnya, kata sang MC. Hei teman sekelas, apa kau di sini untuk mendaftar universitas ini? Gadis manis ini bukankah senior Chen Wan? Walaupun tidak sebesar itu, tapi kecantikannya murni dan tidak dibikin-bikin. Berpindah tempat di sementara itu di lain waktu. Sepertinya mantan istri sang MC juga ikut-ikutan regresi di sini. Tiba-tiba bangun dari tempat tidur. Ini kamarku. Oh, dia terbangun di kamarnya yang dulu. Apa ini? Kenapa aku masih seperti dulu? Lalu, ini apa yang terjadi di sini? Kenapa aku kembali muda lagi? Apa aku kembali ke masa lalu bersama seseorang? Teman sekelas, namaku Chenwa. Kamu bisa memanggilku Senior Chen. Apakah bisa mengajakmu berkeliling atau membantu membawa barang bawaanmu di sini? Yang harus kamu lakukan hanyalah orang ini. Tahi lalat ini bukti bagaimana dia menipuku untuk mendapatkan 3 kartu di kehidupan masa yang lalu, batin sang MC. Kakak senior ini. Oh, cara berjualan seperti ini agak kuno ya, kata sang MC. Apa maksudmu? Kebetulan sekali kakak senior, aku sebenarnya orang lokal. Berikan aku brosurnya, aku akan membantumu mempromosikan dan menjualkan untukmu, dan komisinya akan jadi milikmu. Bagaimana? Oh, apakah kau serius? Oh, serius banget. Nggak cuman serius, tapi 10 rius. Orang ini sepertinya menjadikan dia agen untuk mempromosikan dia di kalangan mahasiswa baru akan menghasilkan lebih banyak keuntungan, batin wanita ini. Junior, kamu orang yang baik. Ini ambillah, pastikan kamu mempromosikannya dengan baik untuk kata sang wanita. Aku akan memeriksa seberapa baik kinerjamu nanti. Kakak senior tidak akan mengantarmu. Sampai jumpa di kehidupan yang lalu. Saat aku mendaftar untuk mendapatkan kartu, aku dengan antusias diantar ke asrama olehmu. Sungguh perilaku yang kontras dengan saat itu. Kampus jelek ini bahkan AC-nya tampak seperti peninggalan zaman Belanda. Sangat kuno. Sungguh kalimat pembuka yang familiar, kata sang MC di dalam hatinya. Aku coba masuk. Kalau kau tidak gagal dalam ujian, aku tidak akan berakhir di tempat yang mengerikan ini, kata sang pria di sini sambil ngomel-ngomel. Dan dia pun terkejut ada orang masuk dan mendekat dengan cepat. Cit. Halo friend. Kau Zhong Yuan kan? Aku Chang Hao dari Beijing. Akhirnya kau di sini, asrama kita komplit sekarang. Terima kasih saudara Hao. Aku Zhong Yuan dari Shuanghuai. Wow, kebetulan sekali anjir. Aku baru saja mengundang beberapa gadis cantik super duper bahenol monol dari grup chat untuk bermain poker. Bagaimana? Yang ini namanya Zheng Yayan. Dia juga dari Huajia. Zhao Yunghang. Ayo kita temui mereka bersama. Tidak. Ada hal lain yang harus aku lakukan nanti. Kau bisa pergi bersama mereka saja. Aku juga tak ikut. Aku mau istirahat lebih lama, kata teman-teman yang lain. Lohe,
Kenapa kalian gak mau? Ayo saudara Hao, jangan paksa Zhong Yongwen dan yang lainnya kalau mereka tidak mau nih. Aku akan menemanimu dengan wanita-wanita cantik itu. Aku ingin melihat betapa cantiknya Jing Yayan saat ini. Kalau tidak ikut, aku akan mengajak Li Kuang saja. Saat kami dikelilingi oleh wanita cantik dan bersenang-senang, jangan iri sampai meninjuku. Haha, katanya kepedean. Ayo kita pergi. Poker, suking. Maaf saja. Dalam hidupku ini aku tidak punya waktu untuk melakukan itu. Menghasilkan uang adalah prioritas terbesar dalam hidupku kali ini. Gua nggak butuh wanita. Wanita menghambat karirku, batin sang MC. Berpindah tempat di sini. Apa kalian berdua butuh bantuan adik-adikku? Butuh bantuan, terima kasih senior. Wah, ganteng sekali, kata sang wanita itu. Di mana asrama kalian? Aku akan membawakan kopernya. Menonjolkan image baik dan bantuan provokatif, kepercayaan maksimal. Ngomong-ngomong girls, karena kalian baru tiba, apa data seluler lokal kalian cukup? Bagaimana kalau beli kartu SIM kampus lokal? Biaya bulanannya cuma 150.000 yuan saja. Kedengarannya bagus. Kakak senior, bagaimana kalau kita saling menambahkan di WeChat? Aku akan mendiskusikannya dengan teman sekamarku dulu. Oh, nomor teleponnya sudah ada di pamflet. Apakah kau beko? Di kakak senior yang sangat tampan, penambahan di WeChat membuat pengembangan di masa depan lebih mudah, kata gadis-gadis ini. Benarkah? Tentu saja. Berapa nomor WeChat kalian? Dan kemudian mereka pun saling ngobrol. Pinter sekali sang MC mendapatkan hati gadis-gadis ini. Dari kejauhan ada orang yang mendatangkan. Kakak senior, apa kamu akan pergi ke gudang asrama 89? Kata gadis cantik di sana. Loh, wow, ini mangsa yang cukup empuk. Mungkinkah di ini mangsa yang empuk ini bertubuh gemuk? Wah, wajar familiar lainnya juga muncul. Maksudnya bertubuh gemuk itu mudah diperas, alias sapi-sapi gemuk di sini. Oke, lanjut ke cerita. Wanita ini yang bertopi cantik banget. Sebuah Sengyun Chon Sing Yu memberikan kesan yang agak mirip kepada sang MC. Kamu menunjukkan ke A9 juga. Kalau begitu, aku akan mengantarmu sekarang, kata sang MC. Ya ampun, terima kasih anak muda. Maaf sudah merepotkanmu. Ayo, kartu SIM kampus yang dia sebutkan itu kedengarannya cukup berguna. Apa kamu mau satu? Kata ibunya. Bibi, benar. Kau bisa mendaftarkan informasi yang terlebih dahulu dan kami akan memproses semuanya bersama besok. Adik junior, tambahkan saja aku di WhatsAppmu. Kalau kamu punya masalah di kampus, kamu bisa menghubungi kapan saja sebagai bantuan. Aku akan menambahkanmu juga. Terima sekelas mulai sekarang. Tolong juga ayo di kampus ya. Ya ibu, kamu kayak anak kecil aja. Kamar nomor 503 kan? Aku akan membawanya untukmu. Lihatlah ini asrama putri. Kakak senior, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku di kamar 503? Halo? Sepertinya sang MC keceplosan dari kehidupannya berpengalaman seperti itu. Bukan, kamu sendiri yang menyebutkannya tadi. Ayo pergi, lantainya 5 sangat sulit untuk didaki le, sambil cengar-cengir. Ceplok! Dia menampar pipinya sendiri. Kurang ajar, lidahku kendur ini. Terpleset lagi. Itu pasti karena terlalu sering menyelinap ke asrama mereka di kehidupanku yang lalu untuk mencari Sung King. Dasar anjir, batinnya. Ya sudah, kalau begini menghasilkan uang aku akan sangat lambat. Aku perlu mencari metode lain. Aku perlu menghasilkan uang pertamaku dengan cepat, batin sang MC. Hari pun berpindah di sini. Siapa kakak senior yang baru saja membantu kita? Dia sangat baik dan tampan. Entahlah, sepertinya dia bukan anggota BEM, tapi dia punya aura yang sangat bagus, kata cewek-cewek. Hei senior, kenapa nomor telepon di sini mati ya? Oh, kesalahan cetak.
Tulisan tangan di sampingnya adalah nomor asliku. Telepon saja untuk menghubungiku, kata sang MC. Baiklah kakak senior senpai, aku akan menghubungimu nanti. Wah, jauh cipokan jarak jauh. Saudara Zhao, sudah selesai. Semua orang ini akan mendapatkan kartu. Oi. Memang tepat. Aku mengajak teman-teman SMA aku, lihat adikku laki-lakiku yang nomor 1 pun melapor untuk mendapatkan komisi uang cashback. Anjir, pinter banget ini sang MC. Sebelumnya terjadi scene di sini. Kelas 3 SMA 1 Swasya. Hai, apa kabar bro? Jangling yang butuh waktu kartu SIM. Aku punya kerabat yang bekerja di kantor telekomunikasi. Kau bisa mendapatkan SIM kampus lokal hanya dengan 130 yuan. Sudah termasuk paketan 30 giga per bulan. Ditambah ponsel pintar gratis juga. Sialan saudara Zhao, kau adalah penyelamat. Bagaimana kau tahu aku membutuhkannya? Dan orang-orang pun menyambut positif dengan WA grup di sini. Dan dia pun juga menimpalinya. Tentu saja 130.000 yuan itu harga jual. Kalau kau menjualnya seharga 50, aku mendapatkan 20 ribu per penjualan. Kau merekrut sub agen-agen yang lain ya? Kalau begitu sepakat saudara Zhao. Banyak orang di kelasku butuh kartu SIM. Baiklah, catat dulu semua orang yang menginginkannya dan susun daftarkan semua di kampus sebelumnya, kata sang MC. Lumayan Li Zhao, efisiensimu sangat mengesankan. Koneksi saudara sangat kuat. Harga ini sangat menarik. Zhao Yuan, kalau kau membawakanmu satu pelanggan, apa aku akan mendapatkan komisi 20 yuan, kata orang ini. Wah, murid terbaik Ling Xing. Batin kedua orang ini. Ling Xing King, diplomat paling cantik di masa depan, batinnya. Beneran 20 yuan untuk satu orang kan? Ya, benar. Kau juga bisa merekrut subagen dan mendapatkan komisi dari penjualan mereka. Kalau kau bisa mendatangkan 30 orang hari ini, aku bisa menjadikanmu agen umum kampus. Kau akan mendapatkan komisi 30 yuan per orang. Sial, saudara Zhu, kami benar-benar tahu cara menggoda orang-orang, batin temannya ini. Tidak, dia menaikkan taruhannya. Tiba-tiba mata wanita itu langsung berubah menjadi mata duitan. Sepakat, aku akan mengirimkan daftar ke Kikimu alias WhatsAppmu nanti. Ya, tentu selamat bekerja, selamat bergabung. Ini adalah tangkapan besar. Kehidupan kampus kali ini akan menjadi semakin menarik, batin sang MC kita. Saudara Zhao, kau benar-benar sepakat secara itu? Lah ya tenan. Tiba gadis Suwangking ini menelpon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hei, King, ada beberapa teman yang mengajakku bermain kartu di kafetaria. Kau mau ikut? Tentu. Dia langsung setuju begitu saja. Tak kusangka dia akan sesantai ini, padahal dia tampak dingin saat pertama kali melihatnya. Terus-terusan di asrama sangat membosankan. Barusan aku juga berpikir untuk keluar, tunggu sebentar, aku akan merias wajahku. Oh, ekspresimu itu terlihat mencurigakan. Kenapa kau merasa kalau kau sudah tahu siapa yang akan kita temui? Iya. Jangan bilang ada pacarmu di sini. Jangan bicara omong kosong, bro. Dia itu belum jadi pacarku. Mukanya memerah sambil tersipu. Dia itu suami masa depanku. Anjir. Sepertinya mantan istri sang MC juga terlahir kembali. Anjir. Dan dia pingin sekali menjadikan dia suaminya lagi di masa depan. Padahal dari flashbacknya beliau ini diselingkuhi. Apakah ini tidak masuk akal? Tetapi sebenarnya sang MC itu baik karena bercerai. Jadi tidak termasuk diselingkuhi, bro. Dan tampaknya di kafetaria. Permisi, apa yang Zeng Yayan lakukan di sini? Zeng Yu, kenapa kau ada di sini? Hei, halo semua. Kirain MC datang. Ternyata hanya kedua orang ini saja. Kenapa kalian ada di sini, Dan kedua,
Pria ini langsung tercengoh dengan pernyataan gadis ini. Lelelelulu, memangnya kenapa anjir batinnya? Di mana Zhou Yuan? Oh, dia bilang ada urusan, jadi dia tidak ikut ke sini. Sial, keberuntungan macam apa yang dimiliki Zhou Yuan? Meski dia tidak muncul, masih ada seorang gadis cantik yang kawaii memikirkannya. Dia ada urusan. Bagaimana bisa? Kata Zongking, apa mungkin itu butterfly effect karena regresiku batin hatinya. Pacarmu meninggalkanmu ya? Jangan khawatir King King. Mungkin memang ada urusan yang harus diurus oleh laki-laki itu. Tapi aku menelponnya. Mungkinkah nomornya beda dari kehidupan sebelumnya? Berarti istri sang MC ini. Kukira kita datang ke sini untuk main kartu. Jadi main atau tidak? Tentu saja, siapa bilang tidak judi kok. Cantik Zoen, mungkin memang ada urusan kali ini. Kami urusannya mungkin sangat penting. Kami akan memintanya untuk ikut bersama kami lain kali. Oh begitu ya. Berpindah di kantor Telkomsel Universitas Kota. Sepertinya sang MC datang. Halo tuan, ada yang bisa saya bantu? Oh, maaf, apa manajer tokomu ada di sini? Oh, apa Anda ada janji, Pak? Nah, iya, kami punya janji sebelumnya untuk membicarakan tentang menjadi agen. Oh, begitu. Kantor manajer Anda ada di dalam. Silahkan. Oke, terima kasih. Dia kesini untuk mendiskusikan bisnis di usia semuda itu. Semangatnya sangat kuat batin wanita ini. Loh, admin kaget. Di drama-drama Cina biasanya kalau orang miskin datang ke tempat seperti ini pasti dihina-hina dulu dan diremehkan. Di manhwa-manhwa sebelah juga begitu. Tetapi ini langsung ke kantor manajer. Adik kecil, jadi kau mau jadi agen? Kau cukup berani juga ya, kata sang manajer di sini. Manajer, ini daftar awal 58 asrama, 24 mahasiswa baru dengan minat yang dikonfirmasi, meliputi fluktuasi sastra, sains, dan teknik. Dan ini baru permulaan saja loh. Wow, jumlahnya sungguh mengesankan padahal baru beberapa hari sejak perkuliahan dimulai. Tapi kau sudah mempunyai lebih langganan banyak banget. 30 sub agen. Jangan, kamu itu cukup luas. Pak, kau sudah menghubungi cabang kampus utama. Berapa banyak komisi yang mereka tawarkan kepadamu? Untuk paket kampus 150 yuan. Mereka menawarkan komisi maksimum 70 yuan. Aku ingin 80 yuan lebih. Wajib 80 yuan. Sungguh berani sekali kau anak muda. Bagus, tapi aku suka keberanianmu. Aku akan menyetujuinya. Aku tidak memerlukan banyak komisi, tapi aku ingin otoritas agen kampus tertinggi di kota universitas ini. Juga aku ingin komisi 60% dengan 30% kartu dan bahan prabayar. Oh, anak muda, kau punya nafsu yang besar juga. Kau berencana mengabulkan seluruh permintaan dirimu sendiri. Apa kau tahu berapa kos landku? Oh, manajer keluargaku terlibat dalam bisnis ini. Kau tidak bisa membodohiku, kata sang MC. Selain itu, 2 minggu pertama sekolah adalah masa emas. Aku bisa membantumu mengejar ketinggalan 40% target penjualan. Siswa baru di kota universitas menyingkirkan setidaknya 2 pesaingmu dari tim ini. Komisi 60% itu akan membuatmu duduk nyaman sementara laporan kinerjamu mengungguli semua pesaing manajer yang lain. Ini adalah win-win solusi bagi kita berdua. Menakjubkan sekali, kau masih sangat muda namun sudah ambisius semacam ini. Baiklah, atur saja waktu dan tempatnya. Aku akan mengirim barangnya sesuai jadwal. Dan kontraknya harusnya kita mendatangani sekarang. Tentu saja, mari bekerja sama dengan baik, Nona
Liu. Anak ini dia punya kedalaman yang tidak biasa untuk anak berusia 18 tahun. Ketenangannya sangat langka dan dibutuhkan. Nona, satu hal lagi. Apa? Aku ingat toko ini punya kontrak iPhone juga kan? Hah? Oh, dan rupanya Shin berpindah di main kartu di sini. Tidak, kartu musuhmu tinggal satu. Kenapa kau malah memainkan angka 9? Kau baru saja memberinya kemenangan. 9. Dan kedua gadis ini pun tercengang dengan hal ini. Apa yang sedang kau mainkan? Kau benar-benar noob ya, ha? Hei, aku King, kita hanya bermain untuk beberapa senang-senang. Sung King tidak tahu permainannya, jadi ajari dia dikit, ha? Aku tidak mau mengajarinya. Lalu? Sudah jelas dia menjalin hubungan dengan Zhong Yuan. Apa gunanya aku mengejar dia? Kata laki-laki itu. Maaf, aku tidak pandai dalam hal ini. Kalian bisa lanjut bermain. Aku mau ke kamar mandi dulu. Berpindah tempat di sini. Sepertinya King Qiao mau menghubungi sang MC. Yuan, kenapa kamu tidak datang? Kenapa dia berbeda dengan kehidupanku sebelumnya? Batin wanita ini. Aku mohon harus bisa Zhong Yuan. Ku dapatkan. Ini pasti nomornya saat ini. Dan sang MC pun mendapatkan handphone baru. Keberuntungan macam apa ini? Aku baru saja mendapatkan SIM dari tempat lain. Namun secara ajaib, nomornya sama dengan yang kumiliki di kehidupanku yang lalu. Batin sang MC. Tiba-tiba ada telepon masuk. Tulut. Lalu. Seorang menelpon melalui kartu SIM yang baru saja ku dapat. Kenapa nomor ini terlalu sangat familiar ya? Apa ini bisnis baru waktu itu? Halo, Mosi, ini siapa nih? Kalau kau tidak bicara, aku akan menelpon teleponnya, kata sang MC. Zhong Yuan, kau harus menulis novel. Novelmu pasti akan sukses. Loh, tiba-tiba sang MC langsung pucat pasi. Sial, Suking, kenapa dia ada di sini? Halo, Mosi. Lah, kok dia menutupnya? Ada apa ini? Ah benar, saat ini Zhou Yuan baru berumur 19 tahun dan belum mengenalku. Aku lupa anjir. Gua kebiasaan dulu jadi emak-emak cerewet jadi bininya. Mungkin membesarkannya dari awal kedengarannya tidak terlalu buruk. Batin wanita ini yang pernah menjadi embok-emboknya dia. Oh Tuhan, jangan macam-macam denganku seperti ini. Tiket regresinya beli satu gratis satu kah? Apakah dia juga ikut regresi ke tempatku? Apapun yang terjadi, aku tidak boleh membiarkan Suking tahu kalau aku beregresi juga. Ini gaswat. Bukankah kita sudah cukup lama berjalan-jalan mengitari kampus ini? Rapat kelas akan segera dimulai. Chan Hao, kau mau kembali ke asrama atau tidak? Tak usah terburu-buru. Sebentar lagi ngapa sih? Asrama? Baiklah. Karena kalian ada rapat kelas, kita sudahi saja hari ini. Ayo pergi, kami akan mengantar kalian kembali ke asrama. Kau mengantar kami? Dan tercengohlah kedua pria ini karena ucapan Kin. Mengantar anak laki-laki kembali ke asrama. Jangan-jangan bilang dia melakukan untuk bertemu dengan Zhou Yuan. Saudara Hao, kenapa dia begitu ngotot mengantar kita kembali ke asrama? Cih, kau tidak paham, dasar otak udang. Sial, aku iri sekali dengan si Zhou itu. Ada seorang gadis cantik yang terus terang mengejarnya dan terus memikirkannya. Andai saja Yayan begitu juga padaku. Yayan, kurasa Chan Hao menyukaimu, tapi aku sama sekali tidak menyukainya. Saat dia berbicara, dia agak ceplas-ceplos dan tidak bisa diandalkan. Aku suka cowok yang dewasa dan tenang dalam bicara, kata sang gadis. Berpindah tempat di sini di asrama. Dilalah. Kin dan Yayan ketemu dan MC kita, Zhou Yuan. Yuk kata akhirnya.
langsung menoleh sang MC kita. Itu benar dia batinnya. Jadi bingung ini kehidupan sebelumnya yang salah atau bagaimana? Sial, itu dia anjir. Ku harus gimana anjir? Dia itu Zoyuan. Oh, batinnya yang tercengoh juga. Halo, siapa kau? Aku hampir lupa Suking di masa mudanya benar-benar cantik. Tidak heran aku jatuh cinta padanya di kehidupan masa laluku, batin sang MC. Izinkan aku memperkenal diri, aku Suking dari SMA 1 Suhuan. Saat itu aku ada di kelas 18 dan kau di kelas 2. Kita mungkin pernah bertemu loh. Tapi kau mungkin tidak mengetahuiku. Sayang, cepat jabatlah tanganku, batin wanita ini yang tampaknya kangen dengan mantan suaminya ini. Suasana ini tidak terasa seperti pasangan yang sedang bertengkar. Rasanya lebih seperti batin wanita ini. Pertama kalinya mereka ngobrol. Oh nona cantik, apa kau dengan sengaja sedang merayuku, batin sang MC. Oh Zoyuan, mari kita saling mengenal lagi. Dalam kehidupan ini giliranku untuk mengajarmu. Di kehidupan yang lalu wanita ini dikejar oleh sang MC dan sekarang giliran sang wanita untuk mengejar sang pria. Tentu saja kita bisa saling mengenal, tapi izinkan aku menjelaskan terlebih dahulu. Sudah ada seseorang yang aku suka, kata sang MC. Berhentilah berpura-pura ramah. Jangan pernah berpikir untuk menipu agar menikahimu lagi hanya untuk mencuci pakaian dalammu dan melakukan semua pekerjaan kotormu seperti budak, batin sang MC. Dan sepertinya wanita ini langsung membeku ketika sudah ada orang yang kau suka, katanya. Iya, apa ada aneh bagi menyukai seseorang? Aku melihat di kampus hari ini dia punya rambut panjang, mengenakan gaun panjang dan topi. Menurutku dia sangat cantik, kata sang MC. Hentikan itu. Aku mengerti. Rambut panjang dan gaun. Cinta pada pandangan pertama, anjir. Zoyuan, dalam kehidupan dulu, kini atau nanti kau itu milikku dan hanyalah milikku seseorang. Tidak akan kubiarkan wanita lain menguasaimu, jawab sang wanita yang marah di dalam hatinya. Hei tampan, kita ketemu lagi, sambil melambai-lambai. Oh ternyata kamu. Oh apa boleh aku minta nomormu? Langsung kedua wanita ini tercengoh dengan kelakuan sang MC kita sehingga hidungnya jadi pesek. Anjir. iPhone di kehidupan sebelumnya, saat ini dia tidak punya apa-apa. iPhone 5s. Aku memohon pada orang tuaku selama lebih dari 5.000 tahun musim panas, tapi mereka masih tidak mau membelikan untukku. Sepertinya pria Zoyuan ini cukup mapan, batin wanita-wanita ini di dalam hatinya. Ada yang tidak beres, pasti ada yang salah dengan dirinya, batin Suking. Karena kita alumni dari tempat yang sama, mari kita saling menambahkan teman. Dan kini sang MC hanya tercengoh hingga hidungnya pesek. Alamak, masalah datang dalam batin MC kita. Tidak kali ini, mungkin lain kali, kata Su Yenyen dalam ingatannya. Oh ya, saudara Zhou, dosen menyuruhku untuk memberitahumu kalau ada rapat kelas untuk memilih ketua kelas. Malam ini jam 7. Aku tadi mencoba menelponmu tapi tidak bisa tersambung. Oh, rapat kelas, ada apa ya? Oh iya, ya, aku hampir lupa. Cheng Hao, Linking, ayo kita cepat berangkat, kata sang MC sembari menghindari wanita itu. Syukurlah rapat kelas menyelamatkanku, batin MC. Yo, kenapa kau pergi? Kata wanita mantan istrinya itu.
berbuat manis. Akhirnya dia pun pergi ke ruangan kelas, berpindah tempat di sini. Saudara Hao, arah jam 9 bagaimana menurutmu? Wanita itu ya bro, seleramu seperti itu toh. Apa menurutmu yang kayak gitu cantik? Kau ini suka tipe macam Zheng Yayan itu, yang dua kakinya tipis tiang lampu. Apa hebatnya sih? Ini adalah yang tidak kau mengerti nak. Ini disebut kelas atas. Oi, biar ku beritahu ya, di kelas kita gadis di sana itu dialah yang paling top markotop rasa stroberi. Lihatlah sambil pegang-pegang HP. Dari melonnya sampai bawah tuh mantap jiwa. Apa yang kamu bicarakan sih? Dia itu biasa saja. Gadis itu terlalu kurus. Dia itu terlihat kurang gizi gitu loh. Tampaknya sang MC punya kebiasaan WA dengan gadis yang bernama Lu Singki ini. Dia bercakap-cakap di WhatsApp group. Seperti yang diharapkan dari siswa terbaik, efisiensinya sungguh luar biasa. Hei dosen, udah datang, katanya. Halo semuanya, aku dosen kali ini Yu Chang Jin. Aku akan membimbing kalian selama 4 tahun ke depan. Kita perlu memilih ketua kelas sementara sebelum pelatihan militer. Apa ada relawan yang ingin mengajukan diri? Ketua kelas ya? Siapa yang di kedepanku sebelumnya? Halo semuanya, aku Zhao Yuyao dari Anhui Selatan. Dan aku ingin mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Terima kasih, kata wanita cantik ini. Oh Dewi, aku akan memilihnya, kata teman-teman sang MC. Namaku Jiang Chao, aku warga lokal dari Zhengling. Aku mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Aku akan mengajak semua orang keluar untuk bersenang-senang nanti. Juga aku ingin bertanya, apakah Zhou Yaoping punya pacar, Baka, ini bertingkah seperti badut. Apa kalau dia Yangling ada sesuatu yang bisa disombongkan? Kata kedua temannya yang sumpah bisa. Pasrah wanita kesukaannya ini digodain laki-laki lain. Zhao Hao dari ibu kota. Menurutku saat menjadi ketua kelas tidak perlu hal-hal sedangkal ini. Cukup membantu semua orang mendapatkan air dan memindahkan buku saja sudah cukup, katanya. Woi, permisi, aku minta waktu semenit lagi. Aku Zhou Yuan, akan eksklusif dari kartu SIM kampus kota Universitas Xiangli. Kalau kau ingin mendapatkan kartu SIM, hubungi aku. Nampaknya sang MC hanyalah promo dengan kartunya saja, tidak berniat apa-apa, anjir. Sungguh saudara baru saja mendapatkan paket Yuan kemarin. Wow, data 50 GB itu cukup bagiku untuk permainan game selama sebulan penuh, kata orang-orang ini yang sampaknya termakan rayuan sang MC kita tentang promosi kartu SIM Telkomsel. Murid ini katanya malah dosennya tercengok. Pak guru gimana? Mau nggak 50 giga loh, ini gede banget. Dosen malah ditawarin, anjir. Pak Yu, kau tahu kan rencana ini sebenarnya bagus untuk mencari bahan pelajaran juga. Ini memang tawaran yang bagus, tapi yang belum mendapatkan SIM card bisa berkonsultasi dengannya, kata sang dosen. Sebenarnya kalau dalam satu kamar 4 orang yang dibutuhkan hanya satu SIM card, biayanya hanya 15 yuan per orang sebulan untuk internet. Itu sangat hemat biaya, bukan? Kalau kalian tertarik, kalian bisa menghubungiku untuk mendapatkan SIM card Telkomsel ini khusus promo. Anjir, siapa sebenarnya Zhou Yuan ini? Kemampuannya dalam mengendalikan kerumunan lebih baik dariku, batin sang dosen. Kalau dia jadi ketua kelas, maka aku bisa santuy saja selama 4 tahun ke depan, batin sang dosen. Zhou Yuan, kalau aku menjadi subagenmu dan membantumu menjual kartu SIM, apakah aku akan mendapat komisi, kata wanita di sono. Tentu saja 30 yuan per penjualan, dan jika mendapatkan 30 orang, bonusnya sampai 50 yuan per kartu. Tapi sebelum itu aku harap akan memilihku di pemilihan ketua kelas. Jika aku terpilih, aku akan memberi semua orang di kelas ini tambahan data sebesar 5
50 giga. Anjir, tiba-tiba dia pengen nyalonin ketua kelas. Oke, kalau gitu gaskeun kata semuanya. Ayo pilih dia. Dia pilih kami tentunya. Jong Yuen ditunjuk sebagai ketua kelas secara mayoritas. Setelah rapat di sini, ketua kelas aku mau satu juga. Lah, aduh, bukankah kau satu asrama dengan Li Yue? Li Yue sudah punya kartu SIM, tapi kau masih menginginkannya. Ketua kelas, aku khusus datang ke sini hanya untuk mendukung bisnismu. Apa ada? Kau tidak suka yang dengan kehadiranku? Ah? Oh, baiklah. Mahasiswa manapun yang ada urusan besok bisa memberiku kartu identitas dan aku akan membantu memproses registrasi kartu Telkomsel itu. Bisnis apa yang kau dukung? Kau cuman mencoba menggodaku, batin sang MC. Zhou Yuen, aku baru saja mendapat 5 orang lagi di asrama. Jangan lupa membayar komisiku. Oh, tenang saja. Oke, aku akan memberimu komisi. Ini kartu identitasku. Ketika kelas aku mempercayakan semua yang kumiliki padamu. Sekarang jangan biarkan orang lain melihatnya, oke? Ini rahasia. Jika tidak, harga yang akan kau bayar akan jauh lebih mahal daripada data 50 GB-mu. Zhang Yuen, kau berani mengabaikanku. Kau telah membawa masalah besar pada dirimu sendiri, kata wanita cantik yang bertubuh molek ini. Anjrot. Sepertinya mereka sedang mandi junub. Hei Zhao, hari ini adalah beberapa gadis cantik yang mendatangimu untuk registrasi kartu Telkomsel. Kau terpikirkan untuk mendekati salah satu dari mereka enggak? Wah, sorry bro, tidak kusangka kau ternyata pemain juga ya. Kalau seorang pria bukan pemain, itu artinya kemampuan sajamu yang kurang. Faham kamu? Hei. Oh, tunggu dulu. Hai, bukankah 2 hari yang lalu kau bilang ingin main game Pure Romance dan mengajar gadis bernama Yan Yan itu? Oh, dasar baka. Karena aku belum berhasil mendapatkan Yayan, tentu saja sekarang aku sedang memainkan game Pure Romance itu. Tapi kalau nanti aku berhasil, aku akan tunjukkan kepadamu arti sebenarnya dalam memiliki istri tetap di rumah namun masih memiliki wanita lain di luar, alias tukang selingkuh. Anjrot. Ngomong-ngomong, apa kalian mencium bau amis atau bau aneh? Oi, kenapa di sekitar di sini ada bau seperti ini, anjir? Wang Yang, aku tidak menyangka seleramu seperti itu. Yang Hang itu masih muda, jangan dipengaruhi dengan hal-hal aneh. Ini jelas-jelas aroma bunga potonia. Lah, kami hanya bercanda loh. Zhao, bagaimana hal bisa tahu hal-hal seperti ini? Nanti kita pelajari di kelas apresiasi pohon. Kebetulan aromanya memang mirip. Sang MC sepertinya menggunakan sabun mandi yang wanginya minta amplop, sehingga mereka tercengoh dengan aroma wangi dan tubuh si Zhao ini. Astaga naga, bagaimana tubuhmu seperti itu? Seperti patung hidup saja yang mempunyai otot. Aku sudah lama berolahraga, tapi tubuhku masih kurus, krempeng kayak ayam geprek. Anjir, aku hanya berolahraga seadanya. Cukup berlari saja, benar kan? Loh, aku dan Jung Hang tidak akan menunggu kalian. Bro, aku dan Yuhang tidak akan menunggu kalian loh. Cepetan. Kenapa kau nunggu aku sih? Tidak tunggu. Aku juga tunggu dong. Lelat sih kalian. Yuen, besok kita akan menerima seragam latihan militer kan? Apa kau sudah lihat daftar ukurannya? Aku nggak khawatir salah memilih ukuran kan? Oh, belum, aku belum periksa detailnya. Mungkin nanti aku akan minta bantuanmu. Baiklah, aku akan datang lebih awal untuk mengambil tempat. Yuhang, kau terlalu pemilih.
Zhou akan juga mengambil kartu SIM darimu kan? Tidak perlu. Aku punya kartu internal unlimited. Nanti kita bisa pakai bersama saja, lebih praktis begitu. Sekalipun kartunya bagus, tetap saja itu milikmu. Masa kami nebeng terus? Mau ditaruh mana muka gua, anjir? Ah, lagi pula aku tidak kekurangan uang. Zhou memang sangat kompeten menjalani hubungan baik dengan para gadis. Pasti berguna di masa depan batin rambut merah ini. Yuen, aku juga ingin kembali satu loh. Kuota dataku cukup sekali habisnya. Jadi aku ingin ganti ke kartu SIM lokal Jinglin. Ah, seriusan? Ada 4 orang di asrama dan 3 di antaranya ingin beli kartu SIM loh. Zhao, pas sekali lihat karena kami semua mau beli. Ini sudah seperti pembelian kelompok. Beri kami harga teman, bagaimana kalau 9 yuan untuk data unlimited? Hah? 9 yuan? Liu King, kau benar-benar berani mengatakan itu. Kau berhati iblis ya? Apa salahnya anjir? Zhou kan agen eksklusif. Kau tidak tahu soal harga internet. Cih, anjir. Senior, kebetulan sekali kau juga baru selesai mandi. Tiba-tiba sang MC dihampiri gadis cantik. Ya, aku baru keluar. Anjir, cakep banget. Senior. Senior, tadi aku sudah chat kamu soal kartu SIM, tapi kenapa tidak dibalas ya? Aku marah nih. Aku sedang sibuk, maaf. Aku juga harus membantu yang lainnya untuk registrasi. Baiklah, jangan berdiri di luar terus. Cepat kembali ke asrama dan keringkan rambutmu. Nanti kau masuk angin. Kalau sakit besok aku tidak bisa datang mengambil kartu. Langsung berubah menjadi anjing penurut, anjir. Baik. Terima kasih sudah mengatakanku, senior. Sampai jumpa, dadah. Iya. Tunggu. Zhou, Bos Zhou. Gadis itu loh, kenapa dia memanggilmu senior, ha? Dan cara dia memandangimu loh, astaga, tatapannya penuh kasih sayang. Sebenarnya apa hubungannya denganmu? Kata si rambut merah yang tercengoh. Mungkin aku hanya terlihat sedikit keren di hatinya. Ayo kembali ke asrama, aku tidak mau jadi santapan nyamuk di sini. Oi, halo senior. Oh halo senior, kau juga baru selesai mandi? Iya, katanya. Rupanya sang MC menjadi primadona kampus. Ya ampun, baru selesai, aku ingin kembali ke asrama saja. Astaga, gilenjir. Kenapa orang ini begitu disukai para gadis-gadis? Kata ketiga temannya yang hanya mematung dan tercengoh saja. Kalian lihat itu, kalian lihat, dia pasti orang hebat yang nyamar. Zhou jelas menyembunyikan sesuatu dari kita. Benar, sangat mencurigakan bro. Menghilang sebentar saja tiba-tiba jadi panggilan senior dan jadi agen eksklusif. Bagaimana kalau kita tanya saja nanti di kamar? Kata mereka yang gosip-gosip sembari gosipin sang MC. Loh ketiga orang ini ngapain? Kata sang MC yang curiga. Malam pun semakin larut. Sang MC ditanyai oleh ketiga temannya. Ayo Zhou, katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya di sini? Sebenarnya aku punya saudara kembar yang kuliah di sini juga. Dia mahasiswa tahun kedua, kata sang MC yang les kayak bajai. Benarkah? Kau tidak sedang berbohong kan? Untuk apa aku berbohong pada kalian? Wah Zhou, jadi kau benar-benar punya saudara kembar? Ini sepertinya penipuan kelas kakap deh. Kalau memang begitu, sepertinya Zhou tidak perlu khawatir cari pacar lagi. Iya. Meski berat untuk diakui, tapi Zhou memang lebih tampan daripada kita semua. Li Xingqing pun nelpon di sini. Li Xingqing? Zhou-en, target penjualan 30 orang sudah tercapai. Tiba-tiba dia pun terkaget. Apa? Seorang gadis? Kenapa si Zhou selalu populer di kalangan perempuan? Kata teman-temannya ini yang sangat kaget. Bagus, kerja yang sangat bagus. Aku beri kau bonus 200 yuan, kata Lu Xingqing. Benarkah?
Tentu saja, kau bisa menyelesaikan hanya dalam beberapa jam. Bagaimana caramu melakukannya? Kalau aku beritahu strategi penjualan baruku, apa kantor pusat akan memberiku bonus tambahan juga? Kalau begitu, bolehkah aku mentraktirmu makan? Katanya, bisa, tidak bilau. Aku minta uangnya saja. Tampaknya sang MC hanya terkaget. Apa? Kau minta uangnya saja? Wah, ini dia gadis pertama yang menolak ajakan Zhao. Zhao akhirnya ditolak juga, kata dua temannya yang tampaknya lega. Gadis ini ternyata lebih mata duitan daripada aku. Baiklah, kalau kau benar-benar punya metode penjualan baru, aku beri lagi bonus 200 yuan. Tapi syaratnya, metode itu harus benar-benar nyata dan efektif. Oh, tentu saja. Sekarang kan sudah zaman internet. Aku memotret kartu mahasiswa dan mengunggahnya ke forum kota universitas. Kau izinkan aku menjualnya seharga 130 kan? Nah, aku jual 140 ke teman sekelas dan 145 untuk mereka yang datang lewat forum. Bagaimana? Aku cerdas kan? Kau tidak menduga caranya seperti itu kan? Menjual 5 yuan lebih murah per kartu bisa menimbulkan masalah dengan agen kampus lain. Apalagi kalau dipromosikan ke universitas lain. Lebih baik nanti aku ingatkan dia lagi soal itu. Ya, strateginya bagus. Bonus 200 yuan itu akan aku berikan besok. Benarkah? Zhou Yuan, kau memang yang terbaik. Dan percakapan itu pun berakhir. Halo bro, siapa gadis yang berusaha manis ini menelponmu? Bukan siapa-siapa, hanya teman SMA kok. Kami cuma membahas soal bisnis saja. Oh, bisnis. Terus ada bonus 2000 yuan, lalu 200.000 yuan lagi. Kenapa ini? Kok jelas-jelas menyembunyikan sesuatu? Kenapa teman-teman SMA aku tidak pernah mau kerjasama denganku? Kerjasama itu berdasarkan kesepakatan dan saling menguntungkan. Mungkin alasannya sederhana, karena kau tidak seganteng aku, anjrot, dan juga tidak secerdas aku, anjrit, dalam urusan bisnis, kata sang MC yang super pede alias ganteng sendiri. Tidur lebih awal aja, lampu akan segera kumatikan, ngantuk banget. Ya, aku harus bangun pagi besok untuk membantumu. Zhao, tolong bangunkan aku pagi-pagi ya. Oke bro. Dan mereka pun ngorok. Zhou Yuan, kau harus memanjakanku dan mencintaiku seumur hidup. Hanya kau yang boleh baik padaku. Sepertinya di sini Chu Yongqing ngimpi indah karena ditemani sang MC. Kalau kau berani menyakitiku, aku tidak akan memaafkanmu di kehidupan selanjutnya. Bahkan kehidupan setelahnya aku akan menghantuimu selamanya, kata Su Qingqing. Dan sepertinya ini adalah ngimpi buruk. Sang MC mendapatkan nightmare yang begitu menjengkelkan. Astaga naga, apakah benar ada kehidupan selanjutnya? Tapi aku tidak pernah menyakiti Su Qing. Ya bro, gua jawab ada kehidupan selanjutnya, bahkan abadi, kata admin di sini. Langsung di sini sang MC tercengoh. Di kehidupan ini aku sudah mulai bisnis kartu simpati dan ini jadi heboh sekali. Aku juga belum pernah berjudi dalam hidup ini. Dengan kepandaiannya pasti dia akan curiga kan? Mungkinkah dia sudah tahu kalau aku regresi? Nanti aku akan cari kesempatan untuk menguji kecurigaannya ini, kata sang MC yang rupanya mengacu bahwa mantan istrinya juga regresi. Scene berpindah di sini di sebuah ruangan. Zhou Yuan, kamu datang cepat ya. Siapa itu? Oh, Guyayo, pas sekali. Kau datang tepat waktu. Ada apa ini? Aku kehabisan waktu dan harus keluar untuk menemui staf dari kantor Telkomsel yang aku datang untuk mengurus proses kartu SIM-ku. Boleh nggak bantu aku membagikan seragam latihan militer
ini ke yang lainnya nanti. Baiklah, tapi jangan lupa traktir aku makan kalau sudah menghasilkan uang ya. Tentu saja. Bahkan walaupun aku tidak menghasilkan, akan aku tetap mentraktirmu. Goya yo, apa maksudmu itu? Sepertinya ada wanita yang cemburu di sana. Kita kan sudah setuju. Waktu di asrama bahkan akulah yang akan mengajar Zhou Yuan. Dan sekarang kamu meminta dia untuk traktir kamu makan di depan mukaku. Apa kau muke gile? Apa? Dia bahkan masih belum jadi pacarmu. Jadi tidak apa dong. Kalau semua orang mengejarnya, apa salahnya anjir? Aku bahkan kalau begitu, ayo berkompetisi dengan adil. Zhou Yuan itu ganteng, sopan, dan ambisius. Tidak mungkin aku akan menyerah pada pria seperti itu. Batin Zhou Yuyu. Apa-apaan? Sebenarnya tujuan Zhou Yuan itu hal seperti ini tidak pernah terjadi di kehidupanku sebelumnya. Jangan bilang dia juga mau mengincar sang MC Batin Suking. Suking, pengawas kelas Su. Langsung terkaget di sini Suking dijawel oleh Yuyo. Melamun lagi, apa kamu melihat pacar masa depanmu? Orang yang akan jadi pacarku. Apa sih spesialnya Zhou Yuan sampai orang seluruh biasa Suking benar-benar terobsesi padanya? Batin Yao Yao. Baiklah, aku akan urus pembagian seragam latihan militer dulu. Harus dahulukan prioritas. Yayan, biarkan aku membantumu. Sang rambut merah pun datang. Sepertinya beritahu deh, sebenarnya ada apa sih antara Zhou Yuan dan Suking? Mereka berdua tidak ada hubungan khusus. Kak Zhou bahkan tidak suka dengan Suking. Dia bahkan tidak suka Suking. Kamu serius, Jir? Apa kamu tahu berapa luar biasanya dia? Lah, lihat saja di pertemuan kelas kemarin, Suking waktu itu sepertinya heroin di drama. Dia mencampakkan semua istilah astristik turir dengan sangat lancar dan berbicara pada guru dengan sangat percaya diri loh. Tidak sok-sokan dengan arogan. Dia bahkan dipilih secara langsung sebagai pengawas kelas kita. Luar biasa. Itu kan tidak menjamin. Kak Zhou itu juga luar biasa. Dia juga pengawas kelas kita tahu. Dan ku kasih tempe nih kepada kamu ya. Kak Zhou itu sekarang adalah distributor utama kartu Telkomsel seluruh universitas. Hanya dengan 59 yuan saja sebulan, kau bisa dapat akses internet seharian. Apa? Apa anjir, lu ngomong apa sih? Semurah itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal anjir? Ya, kau tidak pernah tanya sih kepada gua. Ketika aku pergi mendapatkan kartu SIM-ku, seorang senior sedang pamer soal berapa banyak uang yang dia hasilkan dengan menjual mereka. Kalau Zhou Yuan adalah agen utama, pasti dia menghasilkan lebih banyak. Batin Yao Yao. Chen Hao, pelanggan yang membeli kartu dari Zhou ada banyak kan? Aku tidak yakin sih, tapi dia itu cukup sibuk. Ku dengar dia bahkan punya agen cabang di Universitas Jianling. Dia pasti setidaknya menghasilkan 100 yuan sebulan. Ngomong-ngomong, Yayan, tidak ada kesempatan untuk para gadis biasa mengejar Kak Zhao. Jadi kalau lebih baik beritahu Suking untuk menyerah saja deh daripada sakit hati. Dia bahkan tidak suka Suking. Sekarang dia jadi membuatku makin penasaran siapa Zhou Yuan itu. Kirimkan aku WeChat-nya, aku juga akan mau beli darinya. Yayan,
Padahal kamu bisa saja beli dariku loh. Aku juga salah satu agen Zhao. Kenapa kau malah ke dia? Tapi kalau aku bisa dapat harga yang lebih bagus di distributor utama, kenapa aku beli darimu anjir? Ya udah. Di sini di berbenah. Maksudnya berpindah tempat. Hey Junior, bagaimana kabarmu kemarin? Aku sudah punya 20 orang yang ingin beli kartunya. Oh, itu. Dia mungkin tidak menyadari kesalahan dari brosur yang aku serahkan kemarin. Otak berpikir cepat, berpikirlah ke batin sang MC. Senior, berapa banyak komisi yang mereka berikan pada Anda per orang? 30 yuan per orang, jadi 20 orang artinya 60 yuan dan masih sehari. Tidak buruk kan katanya. Ya itu banyak. Senior, bagaimana kalau gini aja, berikan aku info kontak dari 30 orang itu dan aku akan bayar Anda 50 yuan per kepala sebagai komisinya. Ini kenapa malah ngajarin aku? Tuan Zhao, kampus Anda sulit juga untuk ditemukan. Saya tadi berkeliling agak lama, tapi beruntung saya sampai tempat ini. Sepertinya sales-sales Telkomsel ini datang ke kampus. Kalau Anda telat, saya pasti sudah menelpon cabang Telkomsel yang di sebelahnya. Tidak, mana bisa kita mendapatkan sebuah kontrak? Ingat, ayo dirikan tendanya di sini. Sepertinya sales-sales Telkomsel ini mau membuka stand di kampus. Mereka masih belum sampai. Ya, saya sudah bilang ke mereka kalau ini akan dimulai pukul 10. Masih ada waktu 10 menit lagi, jadi kita tidak perlu tergesa-gesa. Baiklah, kalau gitu tolong urus yang ini dulu. Saya sudah ada janji untuk membantu seseorang, kata sang MC. Wow, dia cantik ya. Apakah wanita ini pacarmu, hah? Mana ada yang masih menunggu dia untuk diputuskan terlebih dahulu, batin sang MC menceloteh. Oh, ada juga selalu sengaja bercanda, di mana sisi tenang dan dewasa ada kemarin katanya. Junior ini siapa ya? Oh, bentar. Aku sudah lupa ya. Di sini ada senior. Izinkan saya memperkenalkan lagi diri saya dengan benar. Namaku Zhou Yuan, agen utama dari Universitas Xiangli. Loe? Senior, kalau kau cabang denganku sebagai agen cabang, saya bisa jamin komisimu akan lebih tinggi dari apa yang Anda hasilkan saat ini. Tolong dipertimbangkan. Di sini malah sang MC merekrut seniornya yang nawarin ide bisnis, anjir. Kenapa kau bawa banyak orang sekali di sini? Kak Zhao, kau kan sudah jadi agen utamanya. Sekarang jelas aku harus menunjukkan dukunganku padamu, kata salah seorang siswa. Mereka semua adalah teman kelasku. Sapa Kak Zhao di sini. Halo Kak Zhao. Ya. Jangan-jangan aku tidak bisa menghadapi penghormatan semacam ini ke depannya, batin sang MC. Seharusnya ada 30 orang yang ingin membeli kartunya, tapi hanya ada 20 saja yang muncul hari ini. Itu sudah cukup mengesankan. Tenang saja, kau masih tetap akan dapat komisi penuh yang kujanjikan. Bahkan kalian pun tidak semuanya datang. Atmosfernya cukup ramai. Dengan keramaian ini, kita akan bisa menarik lebih banyak orang lagi, batin sang MC. Sini, berbarislah, ayo kita cepat selesaikan di sini, kata salah satu orang ini. Aku juga akan membantu. Aku bisa menjelaskan paketnya pada siapapun yang tertarik. Tidak buruk, mereka pintar dan cepat berinisiatif. Kalau terus seperti ini, menjadi besar bukanlah hal yang mustahil. Barisan panjang apa ini? Oh paman, kami menjual kartu Telkomsel ini, brosurnya. Tuan, kartu Telkomsel lokal ini tidak hanya menyediakan harga telepon yang murah, tapi juga paketan internet 30 giga per bulannya, akses broadband ke semua jaringan. Jujur, alasan utama banyak orang memilih kartu SIM kampus adalah karena layanan broadbandnya yang gratis, yang membuat penelitian online dan pengerjaan tugas menjadi lebih mudah. Menurutku, punya satu kartu
SIM Telkomsel lokal ruangan asrama saja sudah cukup untuk maksudnya untuk kebutuhan 1 bulan dalam sekamar. Mau beli satu deh kalau gitu. Kedengarannya bagus tapi di sini terlalu ramai. Ya. Paman tante tenang saja, kalian bisa dapat kartu SIM kapanpun di kampus ini. Di belakang brosur ini ada peta yang bisa membantu kalian mencari tenda kami. Kalian bisa membantu anak kalian dulu untuk menetap di asrama lalu kembali ke sini untuk membeli kartu SIM Telkomselnya. Ada 3 paket di brosur ini, silahkan luangkan waktu untuk sejenak membacanya. Dan ada pertanyaan, jangan ragu untuk nelpon aku. Oh, kenapa kalian melihatku seperti ini? Kata sang MC. Tidak Kak Zhao, kau benar-benar berubah banyak. Cara bicaramu tadi sama sekali bukan seperti lulusan anak SMA, malah seperti salesman yang berpengalaman. Anjir, kalau sudah kebutuhan mau gimana lagi anjir? Keluargaku tidak punya pabrik sepertimu untuk menopang kehidupan kami. Ya udah gue jualan. Kak Zhao, ucapan itu loh gak adil tahu. Zhao Yuan luar biasa. Kalau aku menghasilkan uang, aku harus menjadi sepertinya dan bisa cukup tajam untuk menangkap semua kesempatan, kata gadis-gadis ini dalam hatinya. Kalau 50 yuan per orang berarti dengan 30 orang berarti 500 yuan bisa aku kantongi. Nona, ada apa sedang di sini? Nona, kami menjual kartu SIM Telkomsel ini. Paket-paket yang kami tawarkan adalah sangat murah. Lupakan, mari kita bicara soal itu lain kali. Sepertinya sang gadis gagal meyakinkan konsumen. Hal semacam ini tidak selalu terjadi. Tidak terlalu khawatir, jangan terlalu dipikirkan. Benar, aku harus belajar banyak darimu senior. Wah, belajar dariku. Maka teruslah fokus kerja keras dan kembangkan skillmu kali ini. Senior, apa Anda sudah membulatkan keputusannya? Ya, aku akan kirim pesan mereka untuk datang sekarang. Berpindah tempat di siang itu dan kira-kira jam 11 hampir siang. Harga bagus semuanya. Bergantianlah istirahat dan pastikan untuk beristirahat aku sudah siapkan beberapa kudapan dan air minum serta snack-snack. Ya Tuhan, kekayaan luar biasa ini akhirnya sudah datang padaku. Kemari-kemarilah, kata sang MC yang tampaknya senang bisnisnya lancar. Kakak Zhao, kau luar biasa. Kau pasti menghasilkan banyak uang dari ini. Tiba-tiba sang MC terkaget dengan mantan istrinya yang sedang datang. Tidak sebanyak itu. Omong kosong, kenapa kalian semua datang bersamaan? Kenapa Suking juga ikutan sinjir? Batin sang MC. Zhao Yuan, aku sudah memberikan permintaan pertemanan di WeChat. Kenapa kau masih belum ku terima, kata Yu Yuan di sini. Kau mengirim permintaan pertemanan padaku di WeChat. Maaf, tadi pagi aku terlalu sibuk, jadi tidak sempat lihat akunmu yang mana. Ada yang aneh, ini sama sekali beberapa dari kehidupanku sebelumnya. Ini sangat berbeda, batin Suking dalam hatinya. Itu iPhone 5S ya, model terbaru kan? Berapa harganya? Sangat menakjubkan. Kantor Telkomsel kasih sebagian hadiah sekarang dan kembalikan HP-ku. Kartun Telkomsel bagi-bagi iPhone. Apakah mereka masih buka loker nih? Kira-kira aku bisa diterima tidak ya? Tidak semudah itu anjir. Zhao Yuan, kenapa tiba-tiba kau jadi agen utama? Ini benar-benar membagongkan. Berbeda dari dirimu yang dulu, kata wanita itu tampaknya sangat terkejut dengan perkataan Yu Yuan ini. Dikira yang dulu? Apa maksudnya? Memangnya kenapa aku tidak bisa jadi agen utama? Suking, akhir-akhir ini kau tampak begitu memperhatikanku ya. Ada apa denganmu? Apa kau sungguh berasal dari dunia ini? Kata wanita itu. Cici. Malah Yuyun tertawa.
Suking, kau lucu sekali. Kalau Zuyuan bukan dari dunia ini, lalu dari dunia mana? Alien, hantu. Apa maksudmu? Aku bukan dari dunia ini. Sial, dia pasti mulai curiga denganku, batin sang MC. Senior Zhao, sudah lama tidak bertemu. Oh, anjir. Seyun, kau juga kesini untuk mengambil kartu SIM. Maaf ya, soal kebohongan kemarin ke kau dan ibumu. Aku tidak punya pilihan lain. Oh, jadi kemarin kau bahkan berbohong ke Seng Yu, bilang kalau kau seniornya, tidak jujur sama sekali. Ya Zhao, memang tidak pernah jujur anjir. Tidak, aku mohon maaf, itu demi urusan kerja. Aku tidak bisa menghindarinya, tolong maklumi. Dan rapaknya Seyun jadi terkaget, hidungnya jadi hilang. Tidak bisa karena kau bohong pada Seyun. Kau harus traktir kami makan, anjir. Apa maksudnya Yuyun di sini memanas-manasi sang MC untuk mentraktirnya? Tentu saja santai. Begitu pekerjaanku selesai, aku akan mentraktir kalian makan siang. Zhao, oh, senior, ini sahabat terbaruku, Liu Xiao. Dia dari kampus teknik di kampus sebelah. Zhao memanggil sahabat terbaik. Wow, katanya. Zhao, itu siapa? Apa dia juga dari kampus kita? Bukan, dia teman sekelasku waktu SMA dari Universitas Selatan di dekat sini. Hei, itu teman masa kecil Zhao. Wow, cantik banget. Tidak ada seorang pun di kehidupanku sebelumnya. Apa ini semacam distorsi waktu? Atau dia memang menyembunyikan hubungan mereka selama ini? Batin Suking dalam hatinya. Tiba-tiba ada motor yang datang. Apakah itu segerombolan preman? Hei, apa kalian yang menjual kartu SIM di sini? Oh, semua orang terdiam karena ada gadis-gadis tomboy yang datang. Halo teman sekelas, kalau beli kartunya melalui diriku harganya cuma 145 yuan. Kalau kau membawa teman lain, aku bisa kasih diskon lebih besar lagi. Bagaimana kalau 140 yuan? Melihat sikap mereka, sepertinya orang-orang ini datang bukan dengan niat baik. Apa dia bisa mengatasinya sendirian? Ada apa di sini? Sepertinya mereka datang untuk cari meribut. Jumlah kita lebih banyak, tidak perlu takut. Langsung ditampal oleh si rambut merah. Kenapa kau menjual dengan harga 140 yuan sementara yang lain 150 yuan? Kau ingin merusak harga pasar ya? Dan siapa yang memberimu keberanian untuk mencuri bisnis kakakku? Oh, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalau bukan ingin beli kartu SIM, pergi sana. Aku sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurusimu. Sial, aku tidak kepikiran soal ini waktu pasang iklan. Bagaimana kalau kampus lain juga punya agen? Apa katanya mau jual kartu SIM, tapi kenapa malah ingin kabur? Lepaskan aku. Kenapa kau malah seperti kasar? Dalam persaingan pasar, yang bertahan adalah yang terkuat. Mengapa memberi penawaran harga lebih baik itu justru bagian dari perkembangan bisnis? Kalau itu kau sebut mencuri, bukankah berarti semua inovasi dan kemajuan akan berhenti? Persetan dengan teori yang kuak yang bertahanmu itu langsung didorong saya. Kau baik-baik saja Nona? Oh iya, aku baik-baik saja pahlawanku. Anjir, aku yang bertanggung jawab di sini. Kalau ada masalah bicara langsung denganku. Kau suapa? Jangan pikir aku takut cuman karena kau punya backingan. Tunggu sampai kakakku datang. Wah, akhirnya ribut ayah drama-drama Cina pun sudah dimulai anjir. Wah, Zowen ternyata kelihatan lumayan keren juga kalau lagi berdiri melindungi orang-orang gitu. Sok jadi pahlawan, malah Suking tidak suka. Tiba-tiba ada orang datang. Berani-berani merebut bisnis orang. Kukira kalian orang hebat, ternyata cuma segerombolan bocah ingusan yang masih bau susu. Anjir.
Kakak, akhirnya kau datang juga. Kaukah Zhou Yuan? Hah? Iya, itu aku. Dan kau siapa? Zhao, aku sudah mendatangi kontrak resmi dengan kontrak Telkomsel. Harusnya akulah satu-satunya yang menangguni penjualan kartu SIM kampus di wilayah Jingken. Orangmu datang ke wilayahku dengan berjualan kartu dengan harga yang lebih murah. Apa menurutmu itu adil? Oh, begitu ya. Kalau begitu tunjukkan kontraknya. Kalau di sana tertulis bahwa mahasiswa Jingken hanya boleh membeli kartu SIM darimu dan tidak dari siapapun, aku akan langsung mengembalikan semua uang hasil penjualan kami dari wilayahmu. Tapi kalau tidak tertulis begitu, berarti persaingan yang sah. Semua bergantung pada kemampuan masing-masing. Kalau kau tidak mempertahankan pelangganmu, itu bikin urusan sendiri. Tapi adikmu datang ke kampusku dan menyerang orang-orangku. Jadi katakan bagaimana kita akan menyelesaikan urusan ini? Tepat sekali. Kalian memang tidak mampu, jangan salahkan orang lain. Jadi beginilah rasanya dililingi oleh seorang batin wanita ini. Sepertinya mau berkelahi. Sepertinya kita tidak bisa menyelesaikan dengan kata-kata ya. Jadi Zhao, apa kau menyelesaikan dengan tinju? Mau bicara atau berkelahi, duel saja, tidak masalah bagiku. Sial, anak ini punya nyali juga. Hah, dia cuma menggertak, bahkan aturan dasar bisnis saja tidak paham. Jam 8 malam di warung barbeque Jalan Cukfo. Kalau kau memang pria sejati, datanglah. Aku sungguh tidak tahu kalau ada batas wilayah untuk agen. Maafkan aku. Tidak apa-apa, sebenarnya memang tidak ada aturan begitu. Dia cuma menggertak saja. Tenang saja, biar aku yang menangani masalah ini. Kau bantu saja para gadis itu menyelesaikan urusan kita di sini. Pahlawan yang menyelamat gadis dalam kesulitan dan ternyata juga lembut, perhatian, serta bertanggung jawab. Suking nyaris pacaran denganmu. Itu sepertinya tidak mudah ditaklukkan loh. Apa ini variabel baru yang muncul karena aku terlahir kembali? Atau dia sengaja mengubah masa depannya? Batin wanita ini. Tunggu. Caranya melindungi cewek barusan ketenangan dan wibawanya. Persis seperti dia 10 tahun kemudian. Jangan-jangan. Yoyan, lihat deh Zhao. Sekarang sudah dikerumunin banyak cewek. Lebih baik kau bilang ke Suking supaya jangan ikut campur. Hei, jangan asal bicara anjir. Zhao Yuan, katakan gadis yang kau bilang kau suka itu apa? Li Sungqi. Kau dalam posisi apa menanyaiku seperti itu? Entah dia orangnya atau bukan. Apa urusannya dengan dirimu? Kata sang MC. Oh iya Suking, jangan khawatir, bisnisnya itu bukan urusan kita. Ayo ambil kartu SIM-nya. Cheng Hao, kamu nggak ambil juga cepat. Ya. Yayan benar, saudara Zhao, ambilkan satu untuk kami masing-masing. Baiklah, setelah kalian selesai mendaftar, kalian semua bisa kembali dulu. Aku sangat sibuk di sini. Suking, bantu mereka mengambil kartu. Sepertinya aku harus berpikir matang-matang tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Jadi senior Zhao adalah orang yang diam-diam disukai Suking. Tapi kenapa aku merasa dia sama sekali tidak tertarik padanya dan bahkan menghindarinya? Pagi hari jam 6 pagi. Malam ini beberapa banyak orang yang akan kau bawa. Koleksiku ada 49 laki-laki. Aku akan membawa mereka semua. Saudara Zhao, ayahku memberiku 3.500 yuan. Ambil dulu, pakai untuk mentraktir semua orang. Masa muda adalah tentang saling membela. Saudara Zhao jelas tidak lebih kaya dariku. Antar saudara jangan pakai hutang. Kenapa aku harus mengambil uangmu? Komiksiku itu sangat banyak, cukup untuk mentraktir semua orang barbeque. Ambil 3.000 ini, bawa orang sebanyak yang kau bisa. Saudara Zhao, kita sama sekali tidak berinteraksi di saat SMA, tapi mulai sekarang aku akan mengikutimu, katanya. Kau adalah kakakku sekarang. Baik. Jangan terlalu sentimental. Siap, aku akan kembali ke sekolah sekarang dan mengumpulkan bala bantuan. Tiba-tiba sore hari terjadi. Ayo, aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Dan tempatnya di sini sang MC mengantar wanita ini pulang. Apa kau sudah menghitung uangnya dengan jelas? Ya,
sekitar 1.300 yuan, jumlahnya benar. Bagus. Zhou Yuan, apa yang terjadi hari ini adalah tanggung jawabku. Penangananku yang buruk membuatmu mengeluarkan uang ekstra. Ambil uang ini, aku tidak bisa membiarkanmu menanggung semua kerugian. Oh, ini adalah komisi yang memang seharusnya kau dapatkan. Aku memberikannya padamu, jadi ambillah. Tapi traktiran tadi mungkin menghabiskan setidaknya beberapa ratus dan itu seharusnya menjadi tanggung jawabku. Oh, tidak kusangka ketua kelas kita adalah tipe yang mudah menangis, rayu sang MC. Di sini sang wanita langsung memerah mukanya. Kalau begitu biarkan aku mentraktirmu makan. Apa? Makan pedas di kantin sekolah kita sangat enak. Atau kita bisa nonton film bersama. Maksudku, oke, terserah kamu saja. Akhir-akhir ini aku merasa agak kepanasan, jadi aku tidak akan makan pedas. Soal film, simpan saja untuk pertengahan musim gugur. Jika kita berdua tidak pulang, kita bisa nonton bersama, anggap saja tunjangan karyawan, kata sang MC. Oke, sudah beres kalau begitu, senyumnya yang manis wanita ini kepada sang MC. Dah, aku kembali ke asrama, hati-hati di jalan. Masuklah, aku pergi ke sekarang, kata sang MC. Lingxi adalah gadis yang baik. Orang sepertiku seharusnya tidak terlibat dengannya. Bagaimanapun juga aku harus mencari kesempatan untuk memperjelas semuanya. Aku tidak berencana untuk menikah, batin sang MC. Di malam hari, kacang bir Pak, silakan dinikmati. Terima kasih. Kau berani mencuri bisnis saudara Hauko, cari mati. Kalau kau tidak bayar 20.000, kau tidak akan bisa pergi. Jangan arahkan botol itu padaku. Aku akan mengarahkan botol ini sesukaku. Apa kau mau menangis, ha? Langsung dikasih bogem mentah oleh sang MC. Dan preman-preman itu langsung tercengah. Kurang ajar, tidak tahu terima kasih, ha? Ayo sini, siapa yang berani menyentuh kakak Zauko? Ayo sini, sial anjir. Langsung preman-preman ini tercengoh dengan kedatangan banyak orang. Aku tidak pernah takut berkelahi, cih. Ayo kita hajar mereka. Sial, pasti ada setidaknya 70 orang di sini. Bukankah Zhou Yuan seorang mahasiswa? Kenapa dia terlihat seperti bos mafia? Batin orang ini yang ketakutan setengah mampus. Kakak, ini semua salahku, semua salah paham. Bocah sial, aku sebenarnya lebih suka dirimu yang sombong dan nekat seperti tadi. Kakak Zhou, hari ini adalah kesalahpahaman. Ini salahku, aku akan minum sebagai perminta maaf. Salah paham matamu soek. Bukankah tadi kau bertanya padaku mau cara bicara atau cara berkelahi? Kalau cara bicara bagaimana cara melakukannya, dan jika cara berkelahi bagaimana cara kau melakukannya? Hanya sebotol saja. Dan sang MC kemudian menyuruh laki-laki ini untuk menenggok 2 botol. Baiklah, kekacauan ini semua salah pacarku karena tidak mengambil aturan dan masuk ke wilayahmu. Dia baru masuk universitas dan belum mengerti banyak hal tentang masyarakat. Tidak, ini adikku yang bertindak tanpa pikir. Kakak, jujur saja, aku sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Siapapun yang jadi agen utama tahu kalau bintang harga tidak akan bertahan lama. Adikku yang bersikeras, lupakan saja. Kakak jangan ungkit masalah ini lagi. Bagaimana kalau aku mengganti uang yang dikeluarkan orang-orang itu untuk mendapatkan kartu SIM mereka? Tidak, jangan lakukan itu. Aku juga sebentar lagi lulus. Jika adik iparmu di Jingken ingin kartu, batu saja dia mendapatkannya. Kakak, ini masalah kecil. Ayolah. Karena semuanya sudah beres. Kalau gitu kita baikan. Terima kasih Kak Zhou, terima kasih. Saudara Zhou hebat. Mulai sekarang aku akan mengikutimu, kata mereka. Saudara kalian sudah bekerja keras. Malam ini kita pesta barbeque dan bir sepuasnya. Lu Xiao, pastikan semua orang makan dan minum
sampai puas. Terima kasih Kakak Zhao. Saudara, makan sebanyak yang kalian mau. Kakak Zhao yang traktir. Hidup Kakak Zhao. Zhao Yuzi, jujur saja, trik apa yang kau pakai sampai bisa membawa seorang banyak ini? Aku bertemu ketua kelas 2 di jalan. Ku bilang badannya kita traktir semua orang barbeque. Jadi dia membawa seluruh kelas sebelah samanya. Seumuran hidupku aku belum pernah mengumpulkan barisan sebesar ini. Ini gila sih. Ya itu keren sekali Jir. Bagus. Keesokan harinya berita heboh tawuran serius orang di gerbang sekolah Zowen, preman sekolah baru. Gila serius, siapa itu Zowen? Gila cowok pria pirang itu mental, anjir. Tiba-tiba gosip menyebar di sini. Oi, saudara Zhao, kau menyembunyikan terlalu dalam. Bos geng Zuai, seluruh forum meledak nih. Zhao, apa kau benar-benar membawa orang malam ini dan menghajar pihak lain sampai berlutut? Omong kosong, itu semua tidak benar. Aku akan menghubungi admin untuk hapus postingan ini. Sial, ini merusak reputasiku, kata sang MC di dalam hatinya. Sang MC langsung menelpon saja. Halo, menurutku postingan di forum itu sangat tidak sesuai dengan fakta. Aku serangkan kau segera menghapus ya. Siapa kau, kenapa harus menghapus? Hanya karena kau yang bilang. Aku Zhou Yuan. Oh Zhou, kakak Zhou. Oke, aku akan segera menghapus sekarang juga. Postingan telah dihapus. Benar dihapus. Wih, Suking tiba-tiba nelpon kepada sang MC kita. Kenapa dia nelpon aku selarut malam ini? Oh, mungkin karena postingan tadi. Apa kau bodoh, ha? Ya, ayolah. Kau tahu kan aku menceritakan segalanya pada Yayan. Ih, anjir. Scene berpindah di kamar 503 asrama A5. Sepertinya Suking sedang SMS. Diam-diam tidak memotret kaki ini. Sebagai maskot asrama, kita bakal sayang banget kalau ku posting di peringkat kaki teratas. Forum kau pasti akan menempati posisi nomor 1. Tiba-tiba dia pun menoleh. Weh, apa yang kau lakukan? Zheng Yayan, berhenti bercanda, hapus sekarang. Nggak mau, ini akan langsung masuk ke koleksi pribadiku. Zheng Yuan, tolong, Suking membunuh suaminya. Katanya. Baiklah, sudah cukup. Suking, bukannya kau penasaran bagaimana Zhou Yuan bisa menjadi agen utama di kartu SIM Telkomsel kampus? Apa kamu berhasil mendapatkan jawaban darinya? Tidak. Oh benar. Dan dia bahkan penipu junior kecil kita, Seng Yun. Apa? Kalau junior akan Zhao, seniormu dari tahun ketiga. Seyun, aku tidak percaya kau benar-benar tertipu. Sangat lucu. Aku tahu dia begitu strategi sih. Pertama, dia menggunakan stasioner. Maksudnya menggunakan status senior yang ramah untuk mendekati dan mengumpulkan pelanggan. Lalu setelah dia mengumpulkan cukup pengaruh, dia negosiasi hak agensi. Itu pada dasarnya mendapatkan sesuatu secara gratis. Trik ini sama sekali tidak terlihat seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa baru. Iya, tepat sekali, dia sangat licik. Suking, apa kau tidak berpikir dia seperti tubuh tua yang licik? Dia sama sekali tidak terasa seperti orang seusia kita. Apa kau tidak berpikir dia itu tidak seperti orang seusia kita? Semua yang dilakukan akhir-akhir ini tidak sesuai dengan siapa dia seharusnya. Batin Suking. Bagaimana jika Zhou Yuan juga terlahir kembali sepertiku? Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk berbicara dengannya empat mata. Apa? Nggak mungkin. Yu Yuan pun berteriak keras sehingga kedua wanita itu tercengoh. Teman-teman, ayo lihat gosip heboh ini. Sepertinya teman seasrama MC menggosipin ke semuanya. Gosip macam apa ini? Ayo kita lihat. Zhou Yuan, dia sebenarnya bos dari geng semua yang tak terkenal. Forum menggalinya semua, ya Tuhan. Dan Liu Shao katanya dia semacam pelindung agung. Apa dunia sudah gila?
Gou Shuang, Zhou Yuan adalah bos mereka. Aku tidak tahu ini asli atau palsu, tapi dia benar-benar terlihat mengintimidasi di foto ini. Zhou Yuan seseorang bos pak preman, anak mafia tidak, mustahil, benar-benar mustahil. Dia seharusnya jelas-jelas hanya seorang siswa biasa, batin Suking. Sekarang aku sangat mengerti kenapa dia sangat menyukainya. Suking pasti sudah tahu selama ini kalau dia adalah bos rahasia. Ini tidak heran. Apa yang salah? Mungkinkah dunia ini bukan dunia yang sama seperti sebelumnya? Tiba-tiba di sini keduanya terkaget. Suking, ada apa? Postingan itu mungkin palsu hanya untuk cari perhatian. Suking, tanganmu dingin, kau terlihat pucat, kau baik-baik saja, aku harus bertanya padanya sekarang juga. Segera, siapa sebenarnya dia? Apa dia terlahir kembali sepertiku? Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Batin wanita ini yang penuh pertanyaan. Apa Zhou Yuan ini masih orang yang sama dengan yang terakhir ku kenal? Sang wanita ini langsung telepon MC. Halo Mosi, ada apa? Apa kamu Zhou Yuan? Apa kamu benar-benar yakin kamu Zhou Yuan? Bukan Suking, aku serius berpikiran ada yang salah dengan kepalamu. Jika aku bukan Zhou Yuan, lalu menurutmu aku ini siapa? John Sen? Albert Einstein katanya. Zhou Yuan, apa kau ada waktu akhir pekan ini? Bisakah kita bertemu? Tidak ada waktu, aku akan menonton film dengan pacarku. Jika tidak ada yang penting, aku tutup, katanya. Dan Suking pun langsung tercengoh setengah mampus. Seorang pacar, jadi dia bukan sama yang aku lihat tadi. Suking, apa yang dikatakan Zhou Yuan? Suking, jangan menuruti kami ke apa yang terjadi. Ayolah, jangan seperti itu, kata kedua wanita itu. Dia punya pacar, ini salah saluran dunia, ini salah, katanya sambil nangis. Kenapa dia meninggalkanku? Dia bukan Zhou Yuanku. Dia bukan Zhou Yuan yang melindungiku, yang peduli padaku. Batin wanita ini. Dunia ini tidak milikinya. Regresi macam apa ini? Apa arti hidupku sekarang? Kata wanita cantik ini. Memangnya kenapa kalau dia punya pacar? Bukankah dia itu kodok berkaki 3 memang langka, tapi pria berkaki 2 ada di mana-mana. Maksudnya dia itu orang spesial. Ada banyak pria di sekolahan, dan dengan betapa luar biasanya dirimu, kau tidak akan pernah kekurangan pacar, bukan? Jangan menangis, aku akan tanyakan pada Chong Hao untukmu. Tidak heran dia begitu dingin pada Suking sore ini, tapi reaksi Suking terlalu aneh. Apa Zhou Yuan melakukan sesuatu yang menyebabkan Suking salah paham? Tidak perlu bertanya pada siapapun, aku mungkin tidak akan menikah di kehidupan ini. Keras kepala dan keangkuhanku, keegoisanku yang mendorongnya pergi, menyebabkan perceraian kami. Kesempatan kedua, namun bahkan kemungkinan untuk kembali memulai telah dicekik oleh versi dirinya yang ini. Jadi apa gunanya terlahir kembali? Batin Suking. Serius, Suking, kau tidak mau menikah gara-gara Zhou Yuan? Kau akan mengerti nanti kalau kamu bertemu seseorang yang benar-benar kamu sukai, kata Suking. Oh, benarkah? Suking, lihat, Zhou Yuan tidak punya pacar. Yang ngomong teman sekamarnya loh. Di sini teman sekamarnya malah ngomong kalau dia itu nggak saling kenal, hanya dia seorang lajang. Cheng Hao bilang keluarga gadis itu sedang kesulitan dan dia terlalu putus mencari uang. Jadi dia mencoba menjual barang-barang di sekolah kejuruan dan mendapatkan masalah. Zhou Yuan menghabiskan lebih dari 4.000 yuan untuk membereskan masalah ini. Jadi itu benar-benar salah paham. Oh, benarkah? Tapi dia terasa sangat berbeda sekarang. Berbeda apanya, Suking?
Apa kau mau bertanya padanya langsung? Serahkan saja padaku. Langsung WA kepada temannya. Tulut. Hmm? Dan tampaknya rambut merah terkejut sampai tercengok. Saudara Zhao, tolong Suking menangis jadi-jadian. Nyanya marah dan dia pikir kaulah yang mengganggunya. Dia mengancamku untuk mengantar pertemuan dan harus datang. Jika kau tidak datang, aku tamat, katanya. Bro, suruh kebahagiaan masa depanku tergantung padamu. Itu bukan urusan gue, bro. Biarkan dia menangis, aku tidak akan pergi. Jangan begitulah sobat. Makanannya tidak penting nih. Ini adalah pertempuran pertama asrama kita. Jika kau tidak datang, kau akan terlihat sangat tidak sosial. Tidak. Aku memang tidak pernah bersosial, kata MC. Sial, Zhou Yuen bener-bener sombong batinya. Tolong bro, hanya sekali makan cukup tunjukkan wajahmu saja. Aku mohon, aku sudah berjanji pada Yayan. Jika kau tidak datang, dia akan menganggapku sampah, tak berguna, yang tak bisa menepati janji. Bagaimana aku bisa bertahan setelah ini? Ini pertemuan kelompok pertama asrama kita, jadi tolong hargai kami. Benar kan, kawan? Jika Zhou tua tidak datang, suasananya akan hancur. Ya, saudara Zhou, ikutlah dengan kami. Ya, hanya orang bodoh yang menolak makan gratis, kata orang ini. Ah, baiklah, kau maksa mulu kayak bocil. Kalau gitu, jika kau mentraktirku akan kupikirkan. Oke, aku akan mentraktirmu. Dompetku yang malang tapi apapun demi Yayan. Saudara Hao, sebenarnya kau merasa sedikit malu membuatmu membayar makan malam pertama asrama kita. Apa-apaan, siapa bilang aku mentraktir kalian semua? Biar ku jelaskan, aku hanya mentraktir saudara Zhao. Sial, serius lu? Kau pelit sekali. Kalau begitu aku juga tidak mau pergi. Tiba-tiba Liu Xiao telepon. Halo, Xiao. Kakak Zhao, kau lihat forum Geng Huzua kita terkenal sekarang. Aku diakui secara resmi sebagai pelindung agung sekarang dan kau adalah bosnya. Katanya. Apa-apaan, berhenti bicara omong kosong. Katakan saja kenapa kau menelponku. Orang ini tidak ada harapan anjir, batin sang MC. Tidak banyak kakak Zhao, hanya nelpon untuk memberitahu bahwa geng kita sekarang terkenal di seluruh kampus. Dan juga masalah dengan Departemen Hubungan Eksternal. Kau tidak tahu Kak Zhao, kepala Departemen Hubungan Eksternal kita itu sampah total. Dia mengatur pekerjaan paruh waktu untuk siswa dan mengambil potongan yang besar. Para siswa bekerja setengah mati, bangun jam 5 pagi dan pulang 10 malam. Dan pada akhirnya mereka hanya mendapatkan 100 yuan. Dia tidak melakukan apa-apa dan mengantongi 50 yuan untuk setiap pekerjaan. Kak Zhao, kau lebih pintar dariku. Pikirkan solusinya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, sesuatu sepertinya ini memang tidak jadi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupanku yang lalu, beberapa senior di serikat mahasiswa atau sebagai departemen menyalahgunakan posisi mereka untuk mengeksploitasi mahasiswa sebagai tenaga kerja gratis. Saat itu aku tidak punya kekuatan untuk mengubah apapun, jadi aku biarkan saja, batin sang MC. Tapi sekarang segalanya berbeda. Omoshiroi, batinnya. Sekarang semua siswa mendengarkanmu. Kenapa tidak melewati kepala hubungan eksternal itu dan menanganinya sendiri? Menanganinya sendiri? Apa maksud kakak? Ya, ada permintaan tinggi untuk tenaga kerja secara pernikahan saat ini. Karena teman sekelasmu semua butuh pekerjaan paruh waktu, kau bilang langsung membangun koneksimu sendiri. Dengan begitu, tidak ada perantara yang mengambil komisi dan kau bisa sia-siakan harga langsung dengan klien. Kenapa kau tidak pernah memikirkan ini? Emang gua bodoh. Pertama, gunakan koneksimu dan tenarkan namamu. Saat ini kau mengumpulkan siswa yang ingin bekerja paruh waktu dan buat grup.
Sebut saja grup gotong royong kerja studi. Kedua, kau akan beberapa saudara terpercaya bisa secara pribadi menghubungi perusahaan perencanaan pernikahan, mall, atau saluran distribusi brosur. Katakan pada mereka bahwa kau bisa menyediakan pekerja yang stabil dan dapat diandalkan dengan harga transparan dan tanpa komisi perantara. Tapi ada satu syarat, karena kau melakukan itu, kau sama sekali tidak boleh seperti kepala hubungan eksternal itu dan mengambil komisi. Anggap saja ini sebagai membantu sesama teman. Tentu saja di geng Hua, kita semua sedekat saudara, mana mungkin aku mengambil komisi. Selain itu, aku tidak butuh uang receh seperti itu. Kartu SIM kampus hanyalah arus kas, koneksi dan saluran inilah awal yang sebenarnya. Geng Hua sepertinya tidak buruk sama sekali, batin sang MC. Bos King Heng Hua punya pesan untukmu. Cinta tidak berguna, menghasilkan uang yang lebih baik, batin sang MC sambil duduk cool di bangunan.